Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia Tema 7, subtema 1 dan 2. Di tema 7 ini nanti ada 2 kompetensi dasar. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yang subtema 1 dan 2 dulu. Subtema 3-nya di pembelajaran berikutnya. Kita akan pelajari adalah menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menemukan informasi pada teks narasi sejarah, membuat pertanyaan yang sesuai dengan isi teks narasi sejarah dengan menggunakan bahasa yang baku, menemukan pernyataan yang sesuai dengan teks narasi sejarah, dan menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah dengan menggunakan kalimat yang efektif. Baik anak-anakku, yuk kita mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama. Menemukan informasi pada teks narasi sejarah. Apa sih narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang menceritakan mengenai fakta sejarah yang benar-benar terjadi di masa lampau dan disampaikan sesuai dengan urutan waktu kejadian. Sedangkan informasi merupakan pesan berupa kata atau kalimat dalam teks bacaan, berupa fakta yang bermanfaat jika disebarkan kepada orang lain. Membuat pertanyaan yang sesuai dengan isi teks narasi sejarah dengan menggunakan bahasa yang baku. Apa sih bahasa baku? Bahasa baku merupakan kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan, contohnya pidato resmi atau acara kenegaraan begitu, maupun bentuk tulisan, contohnya surat lamaran kerja atau tulisan ilmiah atau bentuk undangan resmi. Nih, nanti untuk membuat kalimat pertanyaan harus diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang digunakan adalah kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh membuat kalimat tanya yang sesuai dengan teks narasi sejarah. Ya, ini teksnya. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, tercatat Belanda mendirikan VOC, yaitu Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda, yang memiliki hak istimewa di Indonesia dalam urusan perdagangan. Mereka berhasil memonopoli perdagangan Indonesia, melakukan penindasan sampai pemerasan kepada rakyat. Walau di tengah jalan VOC dibubarkan, kolonialisme Belanda tak berhenti begitu saja. Mereka mendirikan pemerintah Hindia Belanda yang membuat bangsa ini semakin sengsara karena sistem tanam paksa dan membangun fasilitas jalan di beberapa wilayah Pulau Jawa. Dari teks yang sudah kita baca bersama, kita bisa membuat kalimat tanya seperti ini. Apa tujuan Belanda mendirikan VOC? Jawabannya, tujuan Belanda mendirikan VOC adalah untuk memonopoli perdagangan Indonesia, melakukan penindasan sampai pemerasan kepada rakyat. Jawaban ini ada di kalimat yang kedua. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah menemukan pernyataan yang sesuai dengan teks narasi sejarah. Ini adalah contoh teksnya. Indonesia hari ini berusia 75 tahun. Generasi baru anak bangsa tak merasakan pahitnya perjuangan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Mereka semua bisa menikmati jerih payah para pendahulu yang berjuang hingga Indonesia bisa seperti saat ini. Butuh perjuangan panjang hingga akhirnya bangsa ini bisa memproklamasikan kemerdekaan yang selalu kita rayakan setiap 17 Agustus. Bahkan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bangsa ini pernah merasakan sejarah kelam dijajah oleh bangsa asing. Untuk menentukan pernyataan yang sesuai, asalkan anak-anak menentukan kalimatnya itu ada di dalam teks, berarti sudah sesuai pernyataannya. Yang penting kalimat nanti yang kalian tentukan ada di teks itu, sesuai dengan isi teksnya. Ini contohnya ya, contoh pernyataannya adalah para pemuda dapat merasakan kemerdekaan bangsa Indonesia berkat perjuangan para pendahulunya. Ada kan tadi di atas isinya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah dengan menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang baik serta mudah dipahami. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kalimatnya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai maksud kalimat yang ditulis. Menyampaikan pemikiran penulis dengan tepat. Bahasa yang digunakan sistematis dan tidak bertele-tele. Itu syarat kalimat efektif. Menyampaikan kembali isi teks maksudnya anak-anak menyampaikan lagi isi teksnya dengan menggunakan bahasa kalian. Namun kalimatnya harus kalimat yang efektif. Gitu maksudnya. Sekarang kita coba anak-anak berlatih ya, membuat satu pertanyaan yang sesuai dengan isi teks narasi sejarah. Ibu sediakan teksnya. Bangsa Indonesia mulai di atas angin usai Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Mereka tak lagi dikdaya setelah 14.000 lebih rakyat menjadi korban akibat luluh lantaknya Hiroshima oleh bom atom pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 3 hari setelahnya. Buntut dari peristiwa itu, Jepang siap melepaskan Indonesia. Setelah mendengar kabar tersebut, ditambah pasukan Jepang yang sudah diambang kehancuran, para tokoh senior kala itu langsung bergerak cepat guna menegaskan jika bangsa Indonesia ingin merdeka. Coba nak, dari teks ini silakan dibuat satu kalimat tanya. Tentu yang jawabannya ada di dalam teks ya. Asal anak-anak sudah bisa membuat kalimat tanya yang sesuai, membuat pernyataan yang sesuai, dan mampu menceritakan isi teks, berarti kalian sudah paham tema 7 subtema 1 dan 2, yaitu menggali informasi teks narasi sejarah. Selamat mencoba, selamat berlatih. Kita ketemu lagi nanti di subtema 3, tema 7 subtema 3 di pembelajaran berikutnya. Semangat belajar, ayo tetap semangat, jaga kesehatan dan jadi anak yang soleh-solehah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.